Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 dapat memaparkan materi yaitu barisan atau sequences pada mata kuliah analisis real, yang mana kelompok 9 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama Febrianti Nur Cahya, yang kedua Tonisa, dan yang ketiga Yosi Yusratun Hasanah. Nah, dalam pembahasan barisan ini ada beberapa yang kita bahas. Yang pertama ada definisi 10.1, definisi 10.2, definisi 10.3, lemma 10.4, teorema 10.5, teorema 10.6, dan contoh soalnya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke pendahuluan. Sebuah barisan himpunan S adalah suatu fungsi di mana domainnya atau daerah asalnya himpunan N bilangan asli dengan range-nya atau daerah hasilnya ini termuat dalam himpunan S. Nah, atau juga pada bagian ini kita akan membahas mengenai jenis fungsi khusus, yang mana fungsi khusus itu yaitu fungsi yang terdefinisi atau mempunyai daerah asal atau domain pada himpunan bilangan asli N dan mempunyai daerah hasil atau range-nya ini pada himpunan bilangan real R. Nah, barisan bilangan real ini merupakan pengaturan bilangan real dalam indeks terurut, sebagaimana yang sudah kita kenal ya, barisan itu dalam sekolah menengah, yang mana konsep barisan itu dikenal sebagai urutan dari bilangan yang berdasarkan pada pola tertentu. Nah, dalam barisan bilangan real ini juga, yang mana merupakan pengaturan bilangan real dalam indeks yang terurut, yang mana berbentuk urutan secara berurut. Kemudian, apabila barisan dipahami dari sudut pandang analisis, barisan ini merupakan bentuk khusus dari fungsi, sebagaimana tadi disebutkan ya. Nah, misalkan himpunan A ini subset himpunan bilangan real, yang mana fungsi f dari n bilangan asli ini akan dipetakan ke himpunan A sebagai daerah hasilnya. Kemudian di sini ada definisi 10.1. Sebuah barisan bilangan real atau barisan di R adalah sebuah fungsi yang didefinisikan pada himpunan N sama dengan anggotanya sebagai berikut. Kemudian bilangan asli dengan range-nya dalam R atau bilangan real. Dengan kata lain, suatu barisan di R ini memetakan setiap bilangan asli N yang anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya dengan tepat satu bilangan real. Sebagaimana dalam pengantar tadi, bahwasannya analisis yang kita gunakan terkait dengan barisan bilangan real ini adalah sebagai suatu fungsi khusus yang didefinisikan domain sebagai bilangan asli dan range-nya ini sebagai bilangan real. Jadi untuk memahaminya dalam konsep fungsi, apabila jika X ini sedemikian sehingga N ini dipetakan ke R adalah sebuah barisan, maka kita akan menunjukkan nilai dari X pada N ini dengan simbol XN daripada menggunakan X besar N. Jadi apabila kita akan menunjukkan nilai dari X pada N, yang mana X ini sebuah barisan, kita bisa menggunakan simbol atau notasi XN daripada menggunakan simbol atau notasi ini. Nah, nilai XN ini juga disebut sebagai suku atau elemen barisan. Kemudian barisan juga sering dinotasikan dengan X besar atau XN atau XN sedemikian sehingga N elemen N, atau juga bisa menggunakan kurung kurawal XN atau kurung kurawal XN, N lebih dari atau sama dengan 1. Nah, apabila secara lambang akan dibedakan penulisan antara notasi barisan nih. Yang pertama ini penulisan notasi barisan dengan menggunakan kurung biasa. Nah, apabila kita menulis notasi barisan dengan kurung biasa seperti ini berarti banyak sukunya ini tak hingga serta berurutan. Apabila kita menulis dengan kurung biasa. Nah, apabila kita menulis dengan kurung kurawal seperti ini, maka ia berarti merupakan himpunan nilai-nilai atau nilai-nilai barisan atau juga elemen barisan dalam R. Nah, yang berarti apabila kita menulis dengan kurung kurawal ini, barisannya itu tidak berurutan. Dan banyaknya sukunya ini tergantung dengan himpunan nilai-nilai tersebut. Nah, sebagai contoh di sini ada keduanya ya, yang mana dengan penulisan dengan kurung biasa dan kurung kurawal.
Nah, yang pertama barisan X sama dengan buka kurung negatif 1 pangkat N sedemikian sehingga N elemen N mempunyai tak hingga banyak suku antara negatif 1 dan 1. Nah, maka Xn sama dengan negatif 1 pangkat N. Yang mana karena N ini merupakan bilangan asli, maka kita bisa memulainya dengan angka 1. Maka di sini N-nya kita mulai dengan angka 1 ya, negatif 1 pangkat 1 sama dengan maka hasilnya negatif 1, kemudian negatif 1 pangkat 2, maka hasilnya 2, dan seterusnya. Nah, maka ini merupakan bentuk tak hingga dari banyak suku. Meskipun elemen barisannya ini ada yang sama, dia tetap tak hingga banyak suku. Nah, sedangkan himpunan nilai yang ditulis dengan kurung kurawal, buka kurung negatif 1 pangkat N, sedemikian sehingga N elemen N ini, dia hanya mempunyai 2 elemen, yaitu negatif 1 dan 1. Jadi di sini dapat terlihat perbedaan antara notasi barisan yang menggunakan kurung biasa dan juga himpunan nilai-nilai barisan yang menggunakan kurung kurawal seperti ini. Nah, kemudian barisan ini dapat didefinisikan dengan rumus suku ke N atau Xn. Nah, selanjutnya ada contoh lagi. Contoh yang pertama, sebuah barisan X dengan elemen barisannya itu 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, dan seterusnya. Nah, maka dengan melihat barisannya seperti itu, formula yang bisa kita lihat dari barisan tersebut itu adalah 1/2 N, di mana 1/2 N, sedemikian sehingga N ini elemen dari N. Atau dapat kita tulis lebih simpel formulanya ini, X sama dengan 1/2 N. Sebagaimana tadi sudah disebutkan kan ya, kita bisa menulis formula dari X ini dengan berbagai macam. Jadi nulis dengan X kayak gini aja boleh, nggak pakai N, elemen N juga boleh. Langsung ke formulanya. Kemudian yang kedua, apabila ada barisan X sama dengan anggotanya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Maka formulanya yaitu X sama dengan 2N, sedemikian sehingga N elemen N. Nah, di sini juga ada Y, barisan Y sama dengan anggotanya 1, 1/2, 1/3, dan seterusnya, sama dengan formulanya yaitu 1/M, di mana sedemikian sehingga M ini elemen N. Kemudian ada barisan Z sama dengan 1/2, 2/3, 3/4, dan seterusnya dengan formula N/N plus 1. Jadi kita bisa menulis formulanya juga dengan langsung ke rumusnya, boleh. Dan seterusnya. Nanti kita bisa menyusun dari barisan-barisan lain yang bisa kita urutkan dalam suku barisannya. Nah, bahwa kita bisa menentukan nih formula dari barisan tersebut. Nah, selanjutnya ada contohnya. Contoh lagi, barisan Xn dengan Xn sama dengan 1/2N. Nah, di mana 1/2N ini sedemikian sehingga N elemen N. Maka karena N ini merupakan bilangan asli, maka kita bisa memulai dengan 1. Maka 1/2 pangkat 1 sehingga hasilnya 1/2 di sini. Kemudian 1/2 pangkat 2, maka hasil 1/4, dan seterusnya, sehingga didapat hasil sedemikian itu. Kemudian nomor 2, di sini barisan konstan atau Kn. Nah, di sini kita bisa menggunakan variabel lain ya selain X. Kn dengan Kn sama dengan 3 adalah karena di sini merupakan barisan konstan, yang mana barisan konstan itu tetap, dan di sini tertulis Kn sama dengan 3, maka dapat kita tuliskan anggotanya yaitu 3, 3, 3, dan seterusnya, karena dia merupakan barisan konstan. Kemudian yang ketiga, barisan N/N plus 1. Nah, karena N ini merupakan bilangan asli, maka kita dapat memulai dengan angka 1. Jadi 1/1 ditambah 1, maka hasilnya 1/2, kemudian 2/2 tambah 1 sama dengan 2/3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada cara lain untuk mendefinisikan sebuah barisan, yaitu adalah dengan menentukan X1, yang mana X1 ini dijadikan sebagai dasar untuk dapat menentukan rumus yang kita susun. Nah, dengan menggunakan
Kan tadi kita menggunakan xn ya rumusnya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yaitu xn plus 1. Yang mana tadi kan kalau cara formula xn itu sudah biasa kita gunakan di sekolah menengah ya. Nah, kalau di sini kita ini akan memakai rumus xn plus 1 atau cara lainnya itu ini dengan menggunakan rumus ini. Apabila lebih umumnya, kita tetapkan x1 dan memberikan formula untuk mendapatkan xn plus 1 dari x1, x2, x3, dan seterusnya sampai ke xn. Nah, kemudian barisan yang didefinisikan seperti di atas itu disebut juga sebagai definisi induktif atau rekursif. Nah, dalam cara ini kita membuat dalam cara ini kita menggunakan definisi induktif. Selanjutnya kita bahas definisi yang kedua, yaitu tentang sifat barisan. Nah, di sini dari definisi yang dituliskan, jika ada dua barisan yang kita sebut barisan X atau XN dan Y atau YN adalah barisan di R dan C elemen dari bilangan realnya. Maka dapat dilihat untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagiannya caranya sama dengan operasi pada bilangan biasa, yaitu ketika di sini ada yang pertama, yang bagian A itu barisan X ditambah barisan Y. Maka kita jumlahkan suku-suku yang letaknya sama pada XN dan YN-nya. Jadi ketika suku ke-1 atau X1 kita jumlahkan dengan suku ke-1 dari Y1-nya dan seterusnya. Kemudian bagian B, X dikurangi Y. Maka kita kurangkan suku-suku yang letaknya sama pada XN dan YN-nya. Jadi ketika suku ke-1 atau X1-nya kita kurangkan dengan suku ke-1 dari Y1-nya. Kemudian bagian C, X dikali Y, maka suku pertama dari XN atau X1 kita kalikan dengan suku ke-1 dari Y-nya, yaitu Y1. Sama pada bagian D juga, konstanta dikali barisan Y sama dengan konstanta itu sendiri dikalikan dengan barisan Y-nya. Kalau misalkan C dikali X, maka kita kalikan konstantanya dengan barisan X-nya. Nah, pada bagian E, khusus untuk sifat pembagian pada barisan itu syaratnya penyebutnya atau pembaginya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi barisannya itu harus bukan atau tidak memiliki elemen dari 0-nya. Atau YN-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Misalkan salah satu saja yang memiliki elemen 0, elemen yang lainnya bukan 0, tetap tidak bisa didefinisikan untuk pembagian barisan X dan Y. Contoh, misalkan ada dua barisan X dan Y. Di sini barisan X dengan elemennya yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya dengan formulanya yaitu 2N. Dan barisan Y-nya elemennya 1, 1/2, 1/3, dan seterusnya dengan formulanya itu 1/N. Maka ketika barisan X ditambah Y, kita jumlahkan suku pertama dari X dan suku pertama dari Y-nya, yaitu 2 ditambah 1, maka hasilnya 3. Kemudian kita jumlahkan suku kedua dari X dan suku kedua dari Y-nya, yaitu 4 ditambah 1/2, maka hasilnya 9/2, dan seterusnya. Begitupun pada formulanya. Di sini 2N pada barisan X itu formulanya 2N, nanti kita harus operasikan dengan barisan Y-nya yaitu 1/N. Maka didapat pola baru atau rumusnya untuk X plus Y-nya adalah 2N kuadrat plus 1
per N. Nah, pada bagian B, X dikurangi Y, maka kita kurangkan suku pertama dari X dan suku pertama dari Y-nya. Maka 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Di sini tipe ya. Kemudian kita kurangkan suku kedua dari X dan suku kedua dari Y-nya. 4 dikurangi 1 per 2, maka hasilnya 7 per 2 dan seterusnya. Begitu pula pada formulanya. 2N dikurangi 1 per N, maka hasilnya 2N kuadrat min 1 per N. Pada bagian C, X dikali Y sama dengan, kita kalikan suku pertama dari X dengan suku pertama dari Y-nya, yaitu 2 dikali 1, 2, kemudian suku kedua dari X dan suku kedua dari Y-nya yaitu 4 dikali 1 per 2, maka hasilnya 2 dan seterusnya. Sama pada formulanya juga kita kalikan 2N dikali 1 per N, hasilnya 2. Nah, pada bagian C ini, di sini polanya adalah barisan konstan. Jadi semua elemennya itu adalah nilainya 2. Kemudian bagian E, pada pembagian X per Y, karena di barisan X dan Y-nya itu elemennya tak 0 atau tidak ada yang 0, maka terdefinisi X dibagi Y-nya. Nah, dapat dilihat suku pertama dari X-nya 2 dan suku pertama dari Y-nya 1, maka 2 dibagi 1 sama dengan 2 dan seterusnya. Begitu pula pada formulanya juga, 2N dibagi 1 per N, maka hasilnya 2N pangkat 2. Nah, akan tetapi jika diketahui misalkan barisan Z-nya yaitu dengan elemennya 0, 2, 0 dan seterusnya, dan formulanya 1 plus 1 min 1 pangkat N, maka X dibagi Z-nya itu tidak terdefinisi karena ada beberapa suku yang ada pada barisan Z yang bernilai 0. Nah, ini tuh khusus untuk sifat pembagian pada dua barisan. Selanjutnya ada limit barisan. Limit barisan berarti nilai yang dituju oleh sebuah barisan apabila N semakin membesar. Artinya, jika kita memiliki suatu barisan yaitu daftar bilangan yang tersusun berdasarkan suatu pola, kita ingin tahu apakah barisan itu mendekati suatu nilai tertentu saat N, yaitu indeks barisan menuju sangat besar. Kemudian, limit barisan atau limit of a sequence adalah nilai yang didekati oleh suatu barisan bilangan real ketika indeksnya menuju tak hingga. Nah, dalam istilah matematis kita menuliskan ini sebagai limit xn dan x, di mana x-nya adalah nilai yang didekati oleh barisan tersebut. Kemudian, jika suatu barisan mempunyai limit, maka dapat dikatakan bahwa barisan tersebut konvergen. Namun, jika tidak memiliki limit, maka dapat dikatakan bahwa barisan tersebut adalah divergen. Sebuah barisan X atau ditulis dengan notasi kurung biasa X barisan XN di R dikatakan konvergen pada X elemen R, atau dengan kata lain X dikatakan limit barisan dari barisan XN-nya. Nah, jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, adakah epsilon elemen N? Sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K epsilon, suku XN memenuhi nilai mutlak XN min X kurang dari epsilon. Itu adalah definisi dari limit barisannya. Jadi,
Barisan Xn dikatakan konvergen atau memiliki nilai limit barisan tersebut jika untuk setiap epsilon positif ada bilangan asli K. Sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan K epsilon berlaku nilai mutlak Xn atau barisan tadi dikurangi X. X-nya itu sebagai titik limit atau limit fungsinya adalah kurang dari epsilon. Nah, catatannya di sini jika barisan Xn mempunyai limit X, maka barisan Xn dikatakan konvergen ke X. Jadi nanti ada barisan yang mempunyai limit, ada juga yang tidak mempunyai limit. Nah, untuk yang mempunyai limit maka kita sebut barisan tersebut konvergen ke X, limit tersebut. Nah, nanti dapat ditulis dengan limit Xn sama dengan X, di mana n-nya itu mendekati tak hingga, atau dituliskan tanpa batas n mendekati tak hingganya. Tuliskan limit Xn sama dengan X-nya, atau Xn anak panah X. Nah, namun jika tidak memiliki nilai limitnya dari barisan tersebut, maka barisannya dikatakan divergen. Lanjut ke lemma 10.4. Barisan yang konvergen adalah terbatas. Nah, pembuktiannya kita mulai dari permisalan. Misalkan limit barisan Xn sama dengan X. Karena tadi barisan konvergen itu mempunyai limit barisan Xn adalah X. Nah, kita ambil epsilonnya itu sama dengan 1. Karena dari definisi epsilonnya itu lebih dari 0, maka kita misalkan epsilonnya sama dengan 1. Nah, dari barisan yang mempunyai limit atau barisan konvergen adalah ada atau terdapat K1 bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan K1. Tadi kan K-nya epsilon, maka kita ganti epsilonnya itu 1, berlaku nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari 1. Nah, dengan menggunakan ketak samaan segitiga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan K epsilon, atau kita ganti dengan epsilonnya 1, maka K1, maka nilai mutlak Xn-nya sama dengan nilai mutlak Xn dikurangi X ditambah X. Nah, ketika ada sebuah nilai mutlak Xn, maka kita bisa menambahkan atau mengurangkan nilainya sama. Jadi nilai mutlak Xn sama dengan Xn min X plus X. Nah, kenapa ditambah? Ini karena kita ingin sesuai dengan yang kita tuju, yaitu Xn min X kurang dari 1. Nah, berdasarkan ketaksamaan segitiga, kalau ada dalam sebuah nilai mutlak kemudian kita ingin pisahkan menjadi nilai mutlak masing-masing dari pernyataan dalam sebuah nilai mutlak itu, maka jangan lupa ketaksamaannya selalu kurang dari atau sama dengan. Jadi kita di sini pisahkan Xn min X plus X-nya menjadi nilainya adalah nilai mutlak Xn dikurangi X ditambah nilai mutlak X. Kemudian kita tadi sudah memiliki batasan nilai mutlaknya Xn min X itu kurang dari 1, maka kita gunakan nilai mutlak Xn min X-nya itu kurang dari 1, maka kita punya 1 plus nilai mutlak X. Nah, jika kita misalkan M-nya itu sebagai suprimum atau nilai terbesar dari semua yang ada pada pernyataan Xn, berarti kita punya
nilai mutlak X1, nilai mutlak X2, nilai mutlak X3, dan seterusnya Xn, Xk, kemudian Xk-1, dan seterusnya. Karena tadi ditunjukkan adalah kurang dari 1 plus nilai mutlak X, berarti ini sebagai nilai yang paling besarnya, batas atas terbesar, maka kita sebut sebagai subprimum. Maka jelas kita bisa lihat di situ bahwa nilai mutlak Xn kurang dari atau sama dengan M untuk setiap n elemen bilangan asli. Maka terbukti barisan tersebut konvergen. Xn terbatas oleh M-nya. Nah, untuk selanjutnya yaitu teorema 10.5 limit tunggal. Jika barisan Xn kongruen, maka Xn mempunyai paling banyak satu kalimat limit tunggal. Misalkan X aksen dan X double aksen dua limit dari Xn. Kita ambil sembarang epsilon kurang dari 0, kita ambil sembarang ya. Nah, Xn konvergen X double aksen menurut definisi, maka K aksen bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan K aksen elemen epsilon. Nah, K aksen berlaku Xn nilai mutlak X min Xn kurang dari epsilon per 2. Nah, untuk cara yang kedua juga sama ya, untuk dengan cara yang pertama yaitu Xn konvergen X double aksen menurut definisi X double aksen elemen sedemikian sehingga n untuk kurang dari sama dengan K double aksen elemen epsilon Xn min X double aksen kurang dari elemen epsilon per 2. Kita pilih K epsilon sub K aksen dan K double aksen, maka untuk sedemikian sehingga maka setiap n berlaku Nah, ini kan yang dipakainya itu K premium ya, untuk setiap n subprimum. Nah, untuk K-nya subprimum. Nah, yang dipakainya yaitu maka setiap n lebih dari atau sama dengan K berlaku. Nah, itu yaitu X aksen min X double aksen, kita di tengah-tengahnya ditambahkan plus. Nah, jadi kita lambang, kalau kita misal ini kan dibagi 2 ya. Jadi kita lambangkan dengan kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan nilai di tengah-tengahnya nih. Nah, maka ya kan sudah nih, yang pertama juga kan yang X aksen dan X double aksen kan hasilnya epsilon per 2. Jadi kita tambahkan epsilon per 2 tambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Maka X aksen dan X double aksen dua limit dari Xn itu terbukti. Selanjutnya yaitu teorema 10.6 ekuivalen definisi limit. Maka X sama dengan Xn sebuah barisan dari R dan X R, maka 4 pernyataan berikut ekuivalen. Nah, pertanyaan yang pertama itu Xn kongruen ke X. Nah, yang keduanya itu K ekuivalen dan kurang dari sama dengan K, Xn sama dengan X.
Nah, untuk pertanyaan kedua itu untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0 akan epsilon elemen n sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sedemikian k berlaku nilai mutlak xn per x kurang dari epsilon dari definisi. Untuk yang ketiga, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat k bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari k berlaku x min epsilon kurang dari xn kurang dari x plus epsilon. Nah, untuk yang terakhir, setiap v epsilon x, ini aslinya ada x nya ya, untuk bilangan asli demikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k berlaku xn termuat elemen dari v epsilon x. Nah, pembuktiannya hanya menggunakan definisi-definisi yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang pertama itu jika A maka B, pembuktiannya itu jelas sesuai dengan definisi. Yang kedua itu, nah, dari B maka C, maka pembuktiannya adalah xn nilai mutlak xn min x kurang dari epsilon jika dan hanya jika mohon maaf salah, ini kan min epsilon xn min x lebih dari epsilon kurang dari epsilon. Nah, kita tambahkan kan nilai x dari ketiga ruas ini, maka dapatlah x min epsilon kurang dari xn kurang dari x plus epsilon. Nah, berarti ini terbukti ya dari pernyataan sebelumnya ya, yang pertanyaan yang C ke D. Kemudian C ke D maka D lah, kan sudah tahu ya, C itu x plus x min epsilon. Nah, kurang dari xn kurang dari x plus epsilon. Jika dan hanya jika maka xn terletak di antara x min epsilon sampai x plus epsilon, maka kita bisa tuliskan menggunakan bahasa interval, yaitu berarti xn elemen berada di antara termuat atau elemen. Nah, yaitu dari batas interval x min epsilon sampai dengan x plus epsilon. Nah, batas epsilon min epsilon adalah tidak lain dari v persekitaran dari v epsilon x. Ini terbukti ya sebagai pernyataan D. Nah, jika C maka D. Nah, selanjutnya D maka menjadi pernyataan A, yaitu menunjukkan konvergen ke X, maka kita mulaikan dari bracket dari D. Nah, xn elemen v epsilon x jika dan hanya jika maka x min epsilon kurang dari xn kurang dari x plus epsilon. Nah, jadi intinya kita hanya beda arah dari sini naik ke C, habis ke C ke D, habis B ke akhirnya ada ke A. Definisi A ini adalah keterangan dari keterangan maka x diwasanya xn konvergen ke x, itu menurut definisi. Nah, untuk pembuktian teorema terakhir ya, selanjutnya yaitu contoh soalnya adalah yang pertama, tunjukkan bahwa limit 1/n sama dengan 0. Nah, adapun dari definisi
Untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada K epsilon N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K atau epsilon berlaku 1/N min 0 dalam nilai mutlak kurang dari epsilon. Nah, pembuktiannya kita ambil epsilon lebih dari 0 sembarang, maka 1/epsilon menggunakan 1/epsilon, nah sebagai bilangan realnya, karena epsilonnya itu lebih dari 0. Nah, menurut sifat Archimedianya itu, nah ada bilangan asli sedemikian sehingga yang bilangan asli itu lebih besar dari bilangan real. Nah, 1/epsilon. Nah, dituliskannya 1/epsilon kurang dari bilangan asli K epsilon. Nah, kemudian bisa kita buat dalam bentuk tulisan bentuk lainnya, yaitu jika hanya 1/K epsilon kurang dari epsilon, maka jika N lebih dari sama dengan K epsilon berlaku. Nah, ini yang hasil ADB itu ya, sebagai satu berbagi sarinya 0 sebagai limitnya barisannya. Nah, kita hitung adalah nilai signifikan 1/N adalah dikurangi 0 adalah 1/N itu adalah 1N per-nya sendiri. Nah, karena N lebih dari K 1/K epsilon, maka 1/N ketika dikurangi N0 itu nilai mutlak 1/N yaitu sendiri. Nah, karena N lebih dari sama dengan K epsilon, maka 1/N itu adalah kurang dari 1/K epsilon. Nah, yaitu kurang dari epsilon ya. Maka kita ambil dari pernyataan yang ADB ini. Yang ini terbukti, ini adalah terbukti. Berarti ini terbukti ya. Nah, terbukti sesuai dengan yang akan dibuktikan yang ini. Berarti sudah terbukti. Nah, selanjutnya contoh soal kedua. Limit 1/1 plus NA dengan syarat A lebih dari 0 adalah 0. Nah, kita buktikan. Nah, karena A lebih dari 0, maka 0 kurang dari 1 plus 1 plus NA kurang dari 1/NA. Kita ambil sembarang epsilon. Nah, untuk kita prosesnya itu dari epsilon kurang lebih dari 0, kita ambil sembarang. Nah, ada bilangan asli K epsilon berlaku nilai 1/epsilon kali A. Jadi N ini kita konfirmasinya ke epsilon, karena N itu bilangan asli. Nah, K-nya itu kan bilangan asli bergantung pada epsilon. Nah, 1/epsilon kali A. Nah, kayak jadi itu kan 1/N ya. 1/epsilon dulu. Nah, sebagai yang mewakili N-nya. Nah, bilangan epsilon yang paling kecil. Nah, jadi 1/NA, maka 1/epsilon kali A kurang dari A epsilon. Jika dan hanya jika, maka 1. Nah, iya, dengan cara yang sama ya. Kita tukar aja dengan epsilon. Nah, inti tujuannya terakhirnya itu kurang dari epsilon untuk setiap N lebih dari sama dengan K epsilon diperoleh
Nah, ini tinggal dari atas sama persis sampai yang sudah kita buktikan itu ya. Dan kita bandingkan dengan batas atasan ini. N atau lebih dari batasan N lebih dari N. Nah, nilai 1 kan kurang dari epsilon. Intinya hasilnya itu kurang dari epsilon. Kalau sudah bisa menunjukkan sebagaimana ini soalnya, kurang dari epsilon, ya udah berarti ini adalah terbukti bahwa limit tersebut. Nah, lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini misalkan ada B elemen bilangan real dengan batas B-nya yaitu antara 0 sampai 1. Jadi B-nya itu terbatas oleh 0 dan 1, maka limit barisan B pangkat N-nya yaitu sama dengan 0. Nah, maka proses pembuktiannya kita akan gunakan dengan menunjukkan nilai B-nya sebagai 1 per 1 plus A. Kenapa 1 per 1 plus A? Karena tadi kita sudah tunjukkan pada contoh soal nomor 2 di mana 1 per 1 plus NA kita sudah tunjukkan konvergen itu di dalam barisan yang bisa kita baca di sini adalah memenuhi ketaksamaan Bernoulli. Ketaksamaan Bernoulli ini sudah menjadi sebuah ketetapan atau sebuah bentuk yang sudah dapat dibuktikan oleh Bernoulli. Sebagaimana mungkin teorema yang lain ada Pythagoras dan sebagainya. Nah, ketaksamaan Bernoulli itu bentuknya 1 plus A pangkat N lebih dari atau sama dengan 1 plus NA untuk setiap N bilangan asli, maka diperoleh 0 kurang dari B pangkat N, yang mana B pangkat N nya kita susun sebagai 1 per 1 plus A pangkat N, karena tadi ditulis B sama dengan 1 per 1 plus A, maka B pangkat N nya itu sama dengan 1 per 1 plus A pangkat N. Nah, ini nilainya kurang dari atau sama dengan 1 plus 1 per 1 plus NA. Nah, ini tidak dipangkatkan karena tadi nilai yang dipangkatkan lebih dari atau sama dengan, jadi kalau sepernya berarti akan kurang dari atau sama dengan, kebalikannya dari lebih dari atau sama dengan. Jadi kalau bilangan yang lebih dari kemudian menjadi pembagi, maka hasilnya dengan pembilang yang sama akan kurang dari. Kemudian 1 per 1 plus NA ini juga kurang dari 1 per NA yang tadi sudah ditunjukkan di contoh soal nomor 2. Sehingga seperti contoh yang kedua tadi, di sini tidak diuraikan lagi. Nah, jika diambil epsilon kurang dari 0 sebarang, maka secara definisi kita dapatkan bahwa nilai mutlak dari B pangkat N yang sudah kita misalkan di atas adalah kurang dari epsilon, maka terbukti bahwa limit B pangkat N-nya itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas contoh soal 4, yang mana di contoh soal 4 ini kita akan menentukan nilai limitnya yang bukan 0. Yang mana di sini tertera soalnya limit 2n per n plus 1 sama dengan 2. Akan dibuktikan untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada k epsilon elemen n, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k, berlaku nilai mutlak dari barisannya min limitnya kurang dari epsilon. Nah, ADB ini untuk mengarahkan pemikiran kita bahwasannya tujuan dalam analisis nilai limit ini tuh menggunakan definisi seperti tadi.
Jadi ini tuh untuk mengarahkan pemikiran kita kalau dalam analisis ini tuh itu tujuan kita gitu. Kemudian analisis pembuktiannya, nah karena ini tuh nilai limitnya bukan 0, jadi proses hitungannya juga nggak sesederhana yang sama dengan 0. Kan kalau yang sama dengan 0 itu identitas, sedangkan yang bukan 0 ini berarti dia bisa berubah atau tidak tetap gitu. Nah, maka analisis pembuktiannya di sini kita ambil epsilon lebih dari 0 sebarang. Untuk jika n lebih dari sama dengan k epsilon, yang mana tadi nilai mutlak 2n per n plus 1 dikurangi 2, maka sama dengan kita di sini bisa menggunakan operasi pada pecahan dengan menyamakan penyebutnya ya seperti biasa. Maka di sini kita samakan penyebutnya n plus 1 sehingga didapat 2n dikurangi 2n dikurangi 2 sama dengan nilai mutlak negatif 2 per n plus 1. Maka kita operasikan pembilangnya yang menjadi negatif 2 dalam nilai mutlak. Kemudian nilai mutlaknya didapat. Setelah nilai mutlaknya kita keluarkan, sehingga didapat negatif 2-nya ini sama dengan 2. Maka hasilnya 2 per n plus 1. Nah, kemudian di sini kita bandingkan dengan yang n. Yang mana ketika ditambahkan 1 dan dengan tidak ditambahkan 1, maka hubungannya ini akan kurang dari. Sehingga 2 per n plus 1 ini kurang dari 2 per n. Kemudian selanjutnya kita bandingkan n ini dengan k. Ketika n lebih dari atau sama dengan k, maka ketika itu menjadi penyebut atau pembagi, hubungannya akan menjadi kurang dari sama dengan yang mana pembilangnya tetap. Sehingga 2 per n ini akan kurang dari atau sama dengan 2 per k epsilon dengan kurang dari epsilon. Nah, dengan yang kita punya epsilon lebih dari 0, maka 2 per epsilon ini akan lebih dari 0, yang mana kita mengikuti dari yang ada dari bahasa analisis pembuktiannya tadi, di mana tadi kita punya 2 per n, maka perbandingannya dengan epsilon ini 2 per epsilon. Selanjutnya menurut sifat Archimedian, yang mana ada k epsilon elemen n sedemikian sehingga 2 per epsilon kurang dari k epsilon jika dan hanya jika 2 per k epsilon ini kurang dari epsilon. Nah, artinya kan tadi kita sudah dapat ya yang mana bahwasannya sedemikian sehingga 2 per epsilon ini kurang dari k epsilon jika dan hanya jika 2 per k epsilonnya ini kurang dari epsilon. Nah, untuk semua n lebih dari atau sama dengan k epsilon, maka n plus 1 lebih dari sama dengan k epsilon tambah 1 ini akan lebih dari k epsilon. Sehingga didapat deh 2 per n plus 1 kurang dari 2 per k epsilon. Nah, jadi kita punya rantai ketaksamaannya. Nilai mutlak 2n per n plus 1 dikurang 2 sama dengan 2 per n plus 1 kurang dari 2 per k epsilon kurang dari epsilon menurut sifat Archimedian. Nah, jadi terbukti ya bahwasannya limit 2n per n plus 1 ini sama dengan 2. Karena untuk setiap epsilon lebih dari 0 ini dapat ditentukan k epsilon elemen n, sehingga untuk semua n lebih dari atau sama dengan k epsilon ini berlaku nilai mutlak 2n per n plus 1 kurang dari 2 kurang dari epsilon. Gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.